low fidelity, high fidelity. Mereka ada keuntungan, keunggulan, ada kekurangannya sendiri. Nah, contoh dari low fidelity prototyping seperti yang terlihat di depan, nggak terlalu bagus ya. Audience, user nggak puas. Cuma kayak gitu. Jadi yang mau kita minta adalah bagaimana tanggapan mereka. Kemudian testing prototype. Test team construct paper prototype. Test by letting one member play computer, rearranging UI in the response to user action. Another member takes notes during test. Afterward, the team discusses and distill the notes, evaluating works and doesn't. Plan improvement, make another prototype. Jadi langkahnya seperti ini ya Mas Mbak. Jadi ada 3 orang nanti yang kita minta untuk melakukan ini. Tapi ini agak menyebalkan karena pandemi. Jadi saya terpaksa mungkin meminta kalian untuk ngapain? Untuk membuat one man team. Jadi satu orang satu tim. Ya, coba nanti ya. Nah, nanti yang diuji siapa? Saya. Nanti bisa ke saya. Awal-awal seperti itu ya. Nanti latihan ya. Anda sebagai UI designer, nanti saya kliennya. Ya. Kemudian saya berikan feedback, kalian ubah. Gitu. Jadi saya menggantikan yang lain. Nanti kalau sudah tahu alurnya, bisa jadi nanti saya minta kalian role play. Anda sebagai klien ya, silahkan meminta ke UI designer untuk ini, ya kan? Ada role play-nya nanti, kelompok role play, saya rencanakan demikian. Tapi untuk pertama nanti range-nya itu kalian saya, gitu kan. Pertama itu tadi, bagaimana cara membuat semacam paper prototype, nanti kasih lihat ya. Jadi ada skenario ya kan, ada bagaimana kaitannya dengan bagaimana sih pengguna itu membeli sebuah sweater. Ya. Kemudian dia nyari untuk perempuan dengan V-neck sweater V-neck ya, dengan harga di bawah $80. Kemudian ada initial state of the system. Contohnya adalah saat sistem itu, ini gambarannya adalah sebuah toko online ya Mas Mbak ya. Kalian datang ada mau beli ini. User goals and end result. User goals-nya adalah mau beli sweater. Tujuannya adalah mau beli sweater. Kemudian hasilnya itu, find a woman blue V-neck sweater for under $80. Pertama, dia harus membeli, dia goals-nya adalah membeli sebuah sweater, ya kan? Hasilnya itu apa? Hasilnya adalah mendapatkan sebuah sweater V-neck di bawah harga $80. Harus kalian menentukan dulu initial stage of the system. Jadi sistem itu awal-awal gimana? Pengguna mendatangi homepage-nya tadi. Untuk pertama kali nggak ada apa-apa di shopping cart. Ya, sampai sini bisa dipahami ya. Kemudian tampilan yang tersedia untuk user adalah homepage, ladies apparel department, sweater page, search dialog, and result. Jadi ada 1, 2, 3, 4 ya, fitur. Ada 4 display gitu ya. Ada homepage di mana dia gambaran awal dari sebuah website. Kemudian di situ ada link apparel department, ada sweater page-nya, halaman khusus sweaternya tadi, kemudian ada dialog dan hasilnya tadi. Search dialog dan hasilnya. Given test scenario, create prototype. Nah, ini bagaimana mengevaluasinya? Apa formative evaluation during cook test the soup, summative evaluation for completion for project. Nah, ini yang tadi. Ini contohnya analoginya saat kalian nanti berhubungan dengan evaluasi ya. Oke, jadi gambarannya itu kalian sudah punya awalan ya, bagaimana sih membuat rancangan goals sama end result, kemudian ada initial state-nya apa, kemudian display-nya apa saja yang tersedia. Nah, khusus dengan yang ada di sini tentunya belum ada ya kalian gambarannya. Namun demikian, di kelas sebelum kalian ada namanya kelas prototyping
untuk membuat aplikasi mobile, smartwatch atau stopwatch. Nah, ini saya share dulu ke kalian supaya kalian punya gambaran. Saat kalian sudah punya gambaran, tentunya nanti saat kalian mau membuat akan sedikit banyak paham gitu ya. Oke, ini coba dilihat di contohnya. Ini sudah saya siapkan linknya ya, nanti saya share ke kalian. Ada di YouTube. Ini belum saya belum saya share. Ini coba saya share ke kalian. Ini udah lebih dari 20 menit ya. Nah, ini namanya rapid prototyping. Tautannya saya share nanti di e-learning. Nah, di mana itu kalian akan mendapatkan insight dari Mr. Jeff ini tadi. Maaf, Todd ya, Todd tadi. Nah, Todd itu akan memberikan gambaran nih. Paper prototyping itu seperti apa? Nah, ini yang sketching paper prototyping yang ada di kertas gitu ya. Nah, ini mbaknya nanti yang akan memulai membuat gambarannya atau template-nya. Nih bentuk-bentuknya seperti apa? To show the basic app structure, or what we commonly call a wireframe. Once you've agreed on the rough layout, we usually create higher fidelity sketches with details such as buttons, images. Nah, ini high fidelity, dia sudah ngasih warna, ngasih bentuk yang udah mirip layoutnya dan lain sebagainya. Meskipun masih kertas, tapi dia sudah dikatakan high fidelity. Gitu. Ini Google ya, jadi punya teknik yang dipakai di Google seperti ini. Jadi kalian nanti saat punya gambaran bahwa oh ternyata Google aja pakai gitu kan. Nah, kalau dengan menggunakan sketching ya akan sulit ya membayangkan pengguna itu nanti gesernya gimana atau pindahnya seperti apa kalau ngeklik itu gitu kan. Nah, maka dari itu ada namanya nanti yang disebut sebagai paper prototype. Di mana paper prototype itu nggak cuma sketching saja, tapi saat itu di tombol dipencet gitu kan, diklik nanti turun, nah seperti itu. Nah, ada halaman baru, misalnya diklik ada card yang muncul, bukan screen atau form, tapi dia card gitu ya. Jadi naik ke atas. Nah, caranya gimana nanti supaya bisa terdokumentasi, yaitu direkam gitu ya. Pakai slide, jadi movie nanti. Diklik tombol ganti pindah dan lain sebagainya. Ini disebut sebagai sketching dan paper prototyping. Hasilnya seperti ini kalau di teman-teman kalian ya, di kakak angkatan kalian. Saya minta kalian bisa melihat nanti di websitenya atau di channel, kayaknya nggak di channel saya kok, tapi di ini ya, di tautan yang sudah saya siapkan nanti. Coba saya lihat di bentar. Collection mana collection? Nah, di sini terlihat ya tampilannya ya. Ini di kakak angkatan kalian kemarin tugasnya seperti ini. Mereka bikin di kertas biasa, di gambar seperti ini. Ini disuruh untuk, jadi ada namanya user goals. User goals itu bisa mencatat atau dia merekord, menghitung berapa detik waktu yang digunakan seseorang dalam melaksanakan tugas. Itu menggunakan salah satunya adalah stopwatch namanya, stopwatch. Pernah ya lihat fungsi stopwatch ya? Itu real world-nya ada. Nah, sekarang kalian tugasnya merancang itu dalam bentuk apa?
mobile, dalam bentuk aplikasi mobile. Nah, ini gambarannya kalau di kakak angkatan kalian seperti ini nih. Dia bikin apa? Nah, dia bikin antar muka dari awalnya. Kemudian dari situ, nah ini kalian nanti mau dikerjakan serius ya. Ini kalau nanti kaitannya dengan bagaimana tugas akhir, ini adalah inisial stage-nya. Kalian dari sini nggak mengerjakan, saat kalian pakai Figma itu nggak bisa ya, tiba-tiba langsung jadi. Harus lewat proses macam ini. Nah, ini dia bikin tombol-tombol berikutnya. Saat itu di start, itu ada tombol 3, dia bikin, ya nggak apa-apa sih, dia masih lupa ya dia. Ternyata tombol 3 itu harus vertikal gitu kan. Harus ada tombol silang kok kecil gitu kan. Itu juga bisa langsung ketahuan. Nah, ini dia pakainya apa? Jari apa telunjuk. Padahal, nah kalian tahu sendiri yang dominan manusia itu pakai itu apa? Nah, itu ya. Oh. Nanti pas diklik pindah lagi. Tapi ya tadi caranya metodenya adalah di pause ya. Rekam, pause kayak gitu ya. Ini kertas saja. Murah nggak? Murah. Kalian belajar dulu nggak Figma? Nggak perlu. Karena ini nggak pakai perangkat lunak, nggak pakai komputer. Kalian langsung bisa membuat prototipe. Nah, seperti itu ya. Nanti kalian kalau sudah selesai, ini tahap pertama dari perancangan sebuah antarmuka. Nanti sering ya, nanti diskusi sama saya. Kebetulan minggu depan itu cukup padat jadwal saya kaitannya dengan mungkin akreditasi kampus juga. Saya nggak bisa sinkron, maka ini saya minta kalian bisa memahami. Kalau nggak paham, tanya lagi. Biar nanti saya jawab, sampai kalian jelas. Jadi kalian nanti saya minta untuk mencoba membuat sebuah aplikasi atau antarmuka pengguna untuk smartwatch. Sama dulu, sama persis dengan yang tugas tahun kemarin. Saya yakin Anda mengerjakan jauh lebih bagus. Belajar dari mana, Pak? Belajar dari catatan dari kakak angkatan kalian, ya. Saya share nih ya ke kalian ya. Saya share tautannya. Nanti bagaimana awalannya, Pak? Awalannya supaya ini kalian tidak bingung, nanti akan ada beberapa catatan lain. Gitu. Tanya saja, kita diskusi aja. Ini mulai, kalian sudah paham kok prinsip-prinsipnya, tinggal melakukannya saja. Nanti saya mau lihat seperti apa hasilnya ya. Oke. Baik. Contohnya yang lain aja. Ada, Pak. Mas Tama nih, mana sketching yang dulu dia bikin atau prototypingnya dulu kayak apa? Lihat aja. Nah, ini kertas sih. Nanti mulai kalian akan mulai nggak cuma di kertas, nanti akan mulai ke Figma. Baik, untuk perkuliahan hari ini apakah sudah jelas apa yang saya sampaikan hari ini? Saya perlu rekap nggak? Jadi ada namanya rambu-rambu atau prinsip. Nah, prinsip-prinsip itu tolong kalian ingat semua. Kemudian bagaimana itu perancangan prototyping ya. Semakin cepat kita membuat prototipe, kita lempar ke pengguna, semakin cepat kita dapat feedback, kita buat perbaikan. Ya. Semakin sering kita melibatkan pengguna, semakin akan mudah kita dalam menghadapi perubahan-perubahan. Karena kita melibatkan pengguna. Kenapa prototipe itu penting? Tadi itu alasannya cukup banyak ya. Saat kita mau bikin aplikasi itu secara penuh baru diujikan, namanya yang disebut sebagai apa namanya, paradoks ya. Kalau belum selesai mana bisa kita uji, Pak? Kalau kita sudah selesai aplikasi, mau kita uji waktunya habis dong, Pak. Nggak selesai-selesai, Pak. Nah, itu paradoks. Nggak akan ketemu. Maka ada namanya pendekatan rapid prototyping yang ada di YouTube. Kalian cari sendiri nanti. Atau tautannya akan saya share juga. Nah, di dalamnya itu ada namanya sketching. Ya, ada sketching. Ada Crazy 8. Kemudian ada paper prototyping. Nanti mulainya dari mana, Pak? Mulainya adalah dengan desain sprint ya. Desain sprint itu gimana? Tautannya kalian baca aja satu persatu. Desain sprint dulu, baru itu nanti Crazy 8, baru nanti paper prototyping. Ulangi ya. Jadi nanti ada namanya desain sprint, di dalamnya ada namanya disebut sebagai Crazy 8. Kemudian ada yang disebut sebagai apa? Paper prototyping. Itu 3 hal yang bisa kalian pelajari sendiri. Dan nanti kalau kalian masih ada permasalahan, nanti tanya ke saya. Saya akan buat tutorialnya, ya. Kalau terkait dengan apa, mungkin tidak bisa sinkron untuk beberapa waktu ke depan, tapi akan saya buat tutorialnya ada di YouTube. Nanti boleh kalian nanti saya share. Silahkan aja nanti dibaca, dilihat. Kalau
belum paham, nggak apa-apa, langsung aja kerjakan. Orek-orek di kertas, saya mau bikin yang namanya sebagai antarmuka untuk stopwatch gitu ya, kirim ke saya. Nah, saya ada metode satu lagi, metode yang disebut sebagai pengiriman tugas ya, pengiriman tugas. Pengiriman tugas kalau kalian pakai apa yang disebut sebagai WhatsApp itu akan memenuhi atau sulit sekali untuk saya track. Untuk itu saya minta kalian bikin akun Trello ya, bikin akun Trello. Pernah dengar Trello, Mas Mbak? Belum, Pak. Belum pernah ya? Belum, ya baik. Jadi saya masih, jadi ada halamannya adalah ini ya, jadi trello.com, nanti saya kirim di WhatsApp, kalian bikin akun di situ, pakai Gmail kalian, kemudian selesai ya, nanti kalian akan saya taruh di satu ruangan, di board, satu papan besar, isinya kalian semua. Nah, saya minta kalian ngisi papan untuk prototyping tadi, ya kan, sketching dan sebagainya. Nanti minta saya meriksa, nanti taruh digeser ke papan yang kedua. Jadi contohnya gini, kasih lihat ya. Ini adalah desain ya. Bisa namanya diganti, periksa. Nah, di sini ada kartu adalah misalkan nama kalian misalkan si Rina. Rina bikin aplikasi ini ya, apa? Bikin rancangannya. Pak, saya sudah selesai, Pak. Tolong diperiksa. Nanti kalian pindah ke sini. Sudah bisa lihat belum lamannya? Udah ya. Misalkan ini Rudi. Rudi juga bikin, nanti kalian akan masuk ke Rudi, punya kalian nama Rudi, nanti masukkan semuanya di sini. Pak, desain saya di sini, save. Tolong periksa, Pak. Nah, nanti saya periksa. Bagus. Ada yang kurang, tolong didesain lagi gitu ya. Kalau nanti udah selesai, oke, approve. Nanti saya approve. Rina udah beres kok, approve gitu. Nanti silahkan lanjut ke tahap berikutnya. Bisa dipahami ya? Gampang banget toh? Ada yang mau tanyakan? Silahkan sebelum habis waktunya. Trello. Pak, izin bertanya, Pak. Silahkan, namanya siapa? Yofi Trimolana. Gimana Mas Yofi? Jadi kan dalam prototipe ini kan kita sudah mulai mencoba membuat sebuah mockup dari apa yang kita buat. Berarti kan kita melibatkan kayak kombinasi warna, font, tata letak font, kombinasi font, size font, dan lain-lain. Nah, berarti di sini kan kita harus sebelumnya memahami dan mempelajari aturan-aturan tersebut. Berarti kita di sini mempelajari terlebih dahulu atau bagaimana, Pak? Baik, terima kasih. Bagus sekali Mas Yofi. Jadi seperti yang saya sampaikan di materi ini disebut sebagai low fidelity prototyping. Jadi kita nggak perlu, Pak, tipografinya kayak apa ya, Pak? Warnanya kayak apa ya, Pak? Tata letaknya kayak apa ya, Pak? Nah, itu nggak perlu. Kita wireframing dulu. Kita bikin rancangan layout dulu. Kemudian tombol-tombolnya dulu. Saat tombol itu diklik pindah kemana. Kemudian hasilnya seperti apa, gitu kan? Kalau kemarin saya sampaikan ini adalah low level prototyping. Artinya prototype awal ini kita nggak perlu lagi membahas kaitannya dengan tipe font dulu apa. Konsistensinya apa, nggak perlu kita ngomong itu dulu. Yang penting apa? Yang penting adalah kalian bisa merancang dulu, menjalankan dulu idenya, melihat validasi pengguna. Setelah itu nanti approve di sini ya, Rina ini ya, approve. Mbak Rina, Anda paper prototyping-nya sudah bagus, sudah sesuai. Tolong nanti masuk ke tahap high level prototyping, high fidelity prototyping. Nah, mulai dari situlah muncul yang namanya tadi itu rancangan-rancangan kayak tadi, warnanya, ya kan, kemudian fontnya, kemudian apa ya namanya, user experience-nya, udah mulai di situ. Bisa dipahami ya sampai sini ya, penugasan awalnya sampai kemana. Gitu Mas Yofi, ada lagi? Baterai mahal. Halo, sudah terjawab? Gini Pak, kalau kan kita di sini masih tahap yang sketch. Nah itu kan setelah itu kan ke visual Pak. Ya. Itu berarti kita melibatkan warna dan lain-lain yang saya sebutkan sebelumnya tadi. Berarti itu kita belajar dulu akan aturan tersebut Pak?
Tidak. Jadi karena memang prinsip itu belum saya sampaikan ke kalian, artinya nggak akan pakai itu dulu. Kalian kan lewat itu dulu. Nanti kita bikin ini yang namanya. Jadi pertama terkait dengan teknik bagaimana sketching itu sudah ada. Nanti saya share, kalian baca, nanti lihat di YouTube, ya kan. Kemudian di sana bagaimana membuat sketch. Setelah sketch itu dapat, kalian bikin ide atau misalkan aplikasi ini kok saya buntu idenya. Anda bikin yang namanya Crazy 8 tadi, rancangan di dalam satu kertas di mana isinya 8 kolom. Nah, kalian gambar desainnya di situ, nggak ada warna sama sekali, nggak ada font sama sekali. Setelah itu selesai, approve ke saya. Contoh gini ya Mas, tak kasih lihat nih. Contoh approval saya. Approval saya contohnya si kelihatan ya di sini ya. Namanya Mbak Uning Kristina. Dia bikin aplikasi sama tadi, stopwatch tadi. Nah, di sini dia mempresentasikan ini, stopwatch tadi. Dia klik ke layarnya. Kemudian apa yang terjadi? Dia jalan. Ya enggak? Nah, setelah dia jalankan ini, ada nih beberapa prinsip yang bisa saya berikan masukan. Contoh, Mbak, kalian nanti mau lihat tab to start itu tab yang mana misalkan, atau nggak ada tombolnya saat dia tab itu di mana ya, dia nggak tahu, dia mencet sembarangan. Nah, saya kasih masukan, akan dia bikin tambahan. Oh, ternyata saya bikin tombol untuk start tadi, kemudian tombol apa, nanti divalidasi ke pengguna, siapa saya, cocok nggak cocok, kembalikan lagi gitu. Nah, itu baru tahap awal gitu. Kalau Anda nanti saya minta, ini kok warnanya belum ada, ini desainnya belum ada, Anda nanti harus bikin warnanya dulu, tombolnya dulu, pusing sama fontnya, pusing sama warnanya, baru kalian nanti tanya ke saya, tak rusak semua, kalian kerjanya apa? Kerjanya itu banyak sekali, memperbaiki dari awal, dari layout, dari warna, dari tipografi, dan sebagainya. Tapi kalau kayak gini apa yang kita perbaiki? Ya tadi, tombolnya letaknya di mana, ini jalan atau enggak, hasilnya nanti seperti apa, tampilan terakhirnya kayak apa. Baru kita ngomong desainnya gitu loh. Jadi gambarannya seperti itu. Bisa dipahami? Nih, ini dia udah bisa muncul nih. Setelah diklik, dia bisa lihat hasil lab-nya gitu ya. Oh, lab 1 berapa, lab 2 berapa. Kemudian yang lain apa, fitur-fitur lain, misalnya tak tambahin, Mbak, saya minta tolong ditambahin. Bisa share, tombol share gitu kan. Nanti tampilannya seperti apa? Seperti ini. Tampilan gambarannya seperti. Tapi kalau kalian nanti, Pak, ini saya nanti warnanya nih kuning ya Pak, nggak cocok ya, ganti lagi. Itu nanti aja. Yang penting ini aplikasi udah kita bisa tahu gitu. Bagaimana user berinteraksi. Visual candy-nya nanti gitu. Ya nggak? Bisa dipahami? Titik mana yang Oke Pak, kita siap Pak. titik mana yang kita tuju udah tahu ya. Jadi titik ini sampai titik ini dulu. Setelah titik ini dapat, yuk kita nanti lanjut ke yang high fidelity prototyping. Kalau kalian nanti masih penasaran Pak, nanti jalannya kalau high fidelity prototyping nggak apa, kalian lihat aja di tautan yang nanti saya share. Di sana ada namanya rapid prototyping, di mana dari awal itu adalah kita mulai sketching, kita mulai pembuatan ide kalau belum ada ide ya, pakai menggunakan teknik Crazy 8, kemudian naik ke yang tadi paper prototyping gitu. Ini perlu kalian pahami, kenapa perangkat lunak itu masih nanti-nanti Pak. Kenapa Figma itu belum saya temui sampai sekarang. Karena saya nggak mau kalian tuh pusing dengan tools. Yang namanya tools itu bisa berubah sedetik. Ini besok misal berubah, aplikasinya udah nggak pakai lagi. Figma udah nggak bisa diakses. Kalian mau belajar apa? Gitu. Prinsipnya itu dari mana? Gitu. Bagaimana kalian mencoba mengimplementasikan itu secara dasar? Nggak tahu, nggak bisa. Kenapa? Karena belum dapat yang namanya rancangan dasar. Bagaimana merancang itu, memprototipe secara low level, naik ke yang high level. Pak, saya udah pengalaman Pak, saya udah kerjakan yang kayak gini, langsung dari Figma langsung jadi Pak, desain di Photoshop. Oke, gitu ya. Tapi itu adalah orang yang expert, itu yang disebut sebagai di luar kelas saya, gitu. Artinya silahkan kalau mau seperti itu. Tapi untuk saat ini pemula dan lain sebagainya, atau yang masih semester 2 dan lain sebagainya, silahkan ya mulai dari ini. Karena ini akan menjadi satu pengalaman kalian dalam mendesain prototype. Apa? Prototype user interface. Nanti setelah user interface apa Pak? User experience. Ya. Bagaimana nanti dievaluasi Pak? Itu bisa jadi mata kuliah selanjutnya. Gitu. Karena belum akan ada sampai kalian benar-benar bisa merancang atau membuat dulu.
Baru setelah itu kalian evaluasi. Tahap evaluasi itu setelah selesai akan ada namanya perbaikan tadi. Kemudian setelah diperbaiki apa yang dilakukan? Ya tadi, dievaluasi, diperbaiki terus-menerus. Kerjaan UI designer nggak akan berhenti. Selalu harus jalan, harus terus-menerus dikembangkan. Ada lagi yang tanya? Ada yang masih belum paham bagaimana teknik ngirimnya? Silakan. Trello ya, dari Trello. Nanti linknya saya kirim. Kalau tidak menggabungkan diri ke board saya, berarti apa? Ya, memang tidak mau melakukan atau melaksanakan penugasan. Ini simple ya, simple sekali. Namanya siapa nanti ada di sini. Satu persatu saya kasih wadahnya. 37 anak, tak kasih wadah satu-satu. Rudi ya nanti ngerjain di Rudi. Kalau mau lihat kerjaannya Rudi, lihat aja nggak apa-apa. Tapi ya jangan terus niru saja. Kalian harus berpikir, melatih bagaimana ngorek-ngoreknya tadi. Nah, baru setelah itu approve, kita levelnya itu naik. Nanti pakai Figma dan sebagainya. Dimana kalau udah pakai Figma itu, lihat desain kalian yang sudah di-approve oleh user, tentunya udah nggak akan ada banyak perubahan. Gitu. Tapi kalau udah sejak awal pakai Figma, mumet caranya gimana, kalian akan lebih susah itu melakukan perancangan. Baik, demikian. Ada lagi yang mau ditanyakan? Pak. Ya, halo? Ada yang lewat chat atau anu? Ini suaranya nggak terdengar ya? Siapa nih? Halo, halo. Ada lagi? Namanya, Pak. Ya, siapa namanya? Rahmi, Pak. Rani. Siapa? Rahmi, Pak. Rahmi, oh Rahmi. Silakan Rahmi. Gimana Rahmi? Itu tadi berarti nanti kita buatnya itu kayak stopwatch gitu ya, Pak? Kayak petunjuk stopwatch gimana cara buka stopwatch-nya gitu ya, Pak? Ya. Berarti itu nanti sama semua ya, Pak? Sama semua, tidak ada perubahan, nggak ada perbedaan. Kalian kerjakan sendiri-sendiri, kalian coba sketching di kertas. Ada tadi teknik yang namanya Crazy Eight, ada namanya teknik yang namanya yang disebut sebagai design sprint, gitu ya. Tapi kayaknya nggak perlu design sprint ya kalian, karena sudah jelas kan yang namanya fitur dari stopwatch itu seperti apa. Nah, kalau sudah nanti menggunakan Crazy Eight tadi, kalian butuh kertas selembar nanti. Lihat di YouTube ya nanti ada caranya ya. 1 lembar kertas dijadikan 8 bagian. Nah, kalian isi halaman pertama itu mulai dari awal aplikasi ini dibuka sampai aplikasi ini selesai. Itu Crazy Eight. Gimana Mbak Rahmi? Ada yang tanyakan? Udah, Pak. Yang dibutuhkan kertas sama pulpen. Atau kalau mau pensil pakai pensil. Nggak ada halangan nih, Pak. Saya nggak punya laptop, nggak ada alasan. Ya, saat ngirim foto kalian bisa pakai HP. Nggak ada alasan. Ya, gitu ya. Ada lagi? Silakan, silakan. Kita masih punya 3 menit. Gratisan Yum. Nanti jangan tanya WA loh, saya balesnya tuh sulit kayaknya. Ngechat satu-satu. Ayo mumpung barengan ini. Linknya tak munculkan aja deh, langsung ke WA ya, WA grup. Crazy Eight. Kenapa sih? Crazy Eight ini digunakan apa? Membuat sketch. Gimana tutorialnya? Mana ada yang tanya ya? Coba cek. Buatnya kapan Pak? Nah gini. Jadi ini kan sudah saya sampaikan ya di pertemuan kali ini. Karena salah satu hal kalian sudah mendapatkan materi prototyping. Yang penting esensi adalah ya
Prototype itu apa? Prototyping itu gimana? Kalian juga udah tahu. Kenapa harus prototype? Itu udah ngerti juga. Tahapannya seperti apa kalian juga sudah tahu. Nah, sekarang kalian tugasnya adalah membuat itu. Gitu. Kapan buatnya? Ya, mulai dari yang saya sampaikan sekarang. Mulai sekarang itu kalian buat. Hari Senin itu ya, kalian kirim ke saya lewat Trello. Lewat Trello. Ya. Berarti kalian harus bikin apa? User Trello. Kemudian kalian mengirim itu ke saya lewat Trello, gitu ya. Tuh, buatnya kapan sekarang? Ada pertanyaan lagi? Silakan. Tautannya nanti komplit di Trello. Tak kasih tautan Trello saya. Nunggunya, kalian kan nunggu hari ini ya. Hari ini Pak Trello-nya mana? Udah nggak perlu mikir Trello dulu ya. Kalian nanti langsung saja buat ya. Bagaimana merancang di kertas satu aplikasi stopwatch di mana pengguna itu satu ya. Ada speknya, nanti saya munculkan speknya. Pengguna itu bisa 1, 2, 3, 4. Dari situ kalian coba bikin fitur-fiturnya, kemudian mencoba untuk minta approval ke saya sebagai pengguna. Memintanya gimana? Kirim ke Trello. Gitu ya. Oke Mbak Maudi, ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Udah, Pak. Oke. Udah, Pak. Sip. Ada lagi? Kalau tidak ada, ini sudah mau selesai ya waktunya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian ya. Mohon maaf jika ada yang kurang ya. Ini karena mundur, akhirnya kalian waktunya harus habis melebihi waktu yang seharusnya. Saya tutup sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. 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 Monggo, monggo.